dengan satu ucapan syukur yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk menuju jalan-Mu, supaya kami menjadi tenang. Biarlah mata kami tetap memandang Engkau, Tuhan, selalu yang mengiringi langkah hidup kami, mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Bawa kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan-Mu sendiri. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatimu, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan,
Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya Yesus. Tetap percaya Tuhan selalu. Katakan sama-sama segala perkara. Segala perkara. Amin Yesus. Kirana rama-rama-ralaya sekirana rama-ralaya di dalam Dia Engkau kekuatanku Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Terima kasih Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesusku luar biasa. Yesus sanggup menolong dan kita harus tetap percaya di dalam setiap langkah hidup kita. Amin saudara. Katakan pada kanan kiri saudara, Yesus penolong hidup kita. Yesus penolong hidupku. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dan di dalam setiap langkah hidup kita selalu ada kasih Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terkuasa bagiku. Amin. Haleluya, luar biasa. Yesus dalam hidup kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku.
yang setia di pihakku. Sekali lagi katakan, Yesusku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dahsyat. Silakan duduk saudara. Sukacita selalu ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Anugerahnya selalu ada kalau kita percaya Tuhan ada. Di saat kita jatuh pun kita selalu percaya Tuhan akan tolong. Amin. 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 Puji Tuhan. Saat kita dalam kesesakan, saat kita berjalan, Tuhan selalu menerangi langkah-langkah kita. Tidak usah takut, tidak usah bimbang, karena kita tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Siapkan hati saudara untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, luar biasa Engkau di dalam mengiringi kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Engkau beserta kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari bangkit berdiri, siapkan hati saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Biarlah jemaat sendiri menyanyikan pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kau lebih sanggup. Kau luar biasa dalam mengiring kehidupan kami. Berserah, kami percaya Tuhan. Kau penolong yang setia. Kau penolong yang setia. Penolong yang setia. Katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu, lebih sanggup pulihkan hidupku. Untuk menolong dan memulihkan kami. Berserah,
rata karabarala ya shikirata karaba. Biar setiap kami menaruh iman percaya kami Tuhan, bukan kepada apa yang menurut keinginan kehendak kami Tuhan, tetapi kami mau belajar seperti Engkau berkata. Ketika Engkau ada di atas kayu salib dan Engkau mau menghadapi jalan penderitaanmu, Engkau berdoa di Taman Getsemani. Kehendakmu sebagai manusia untuk tidak memikul segala penderitaan yang akan Engkau alami, tetapi Engkau belajar biar kehendakmu Bapa yang terjadi. Dan biar hari ini kami juga belajar seperti Engkau, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Tangan yang sanggup untuk menolong kami, tangan yang sanggup untuk membebaskan kami. Bahkan secara manusia itu bukan kehendak kami Tuhan, tapi kami mau belajar untuk taat kepada Engkau dan berkata bahwa segala sesuatu itu yang terbaik dalam hidup kami. Engkau Bapa tidak pernah merancangkan kecelakaan, kejahatan dalam hidup setiap anak-anak-Mu termasuk kami. Engkau juga yang akan lakukan itu dalam hidup setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk terus berjalan di dalam ketaatan dengan Engkau Bapa, seperti Engkau belajar taat sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan biar hidup hamba bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami umat-Mu untuk kami boleh mengerti dan melakukan setiap bagian daripada kehendak Tuhan dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan. Yang percaya semua katakan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kasih salam dulu coba saudara ya. Jangan gak kasih salam, coba tengok kanan kiri. Keluar dari bangku saudara ya. Minimal 5 orang gitu ya. Kasih salam, selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, belum semuanya shalom. Ya, di bulan ini kita sedang ada di dalam satu tema besar bulan April ini, yaitu untuk Bapak Ibu Saudara kita semua terus bergerak maju ya. Karena ada saudaraku pilihan di depan kita. Pilihan kita kalau kita mau diam saja tidak mau bergerak, maka kita akan menjadi tertinggal ya. Tetapi ketika kita menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, kita terus bergerak bersama dengan Tuhan, maka saudaraku sekalian, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam diri kita. Nah baik, untuk itu di hari ini kita akan belajar di satu tema, yaitu tentang meningkatkan ibadah kita. Katakan bersama tema ini, 2, 3, meningkatkan ibadah kita. Sekali lagi yang keras Bapak Ibu Saudara, 2, 3, meningkatkan ibadah kita. Nah hari-hari ini ya, ada satu gejala yang sangat-sangat memprihatinkan. Minggu ini saudaraku, hari apa itu ya, saya lupa ya, sekitar 2-3 hari yang lalu ya, saya kedatangan tamu ya dari salah satu kota ya di negeri ini ya, kota besar ya. Dan saudaraku ngomong punya omong, cerita punya cerita ya. Saya mengenal mereka ini ya sudah cukup lama. Ketika saya ada pelayanan di kota mereka, di gereja lain, tetapi ya karena saya diundang di satu gereja, kemudian saya kenal, dan kemudian dengan tamu-tamu yang datang kemarin itu, dan kemudian mereka menyediakan rumahnya untuk saya tinggal sementara saya transit sementara ya, sebelum saya menuju ke satu tempat yang akan dia bawa, dia antarkan saya ya ke tempat saya melayani besok harinya ya, karena itu adalah retreat ya, pelayanan retreat. Jadi semalam itu saya sempat menginap di rumah mereka ini yang kemarin datang ke sini ya.
Dan saudaraku sekalian, yang cukup mengejutkan bahwa salah satu dari mereka bertiga ya, mereka ngomong gini ya, wah ini temennya yang satunya bilang ya, dia nanti kalau sudah tidak kerja ya di kota itu, dia akan pindah ke Solo dan saudaraku dia akan bikin usaha ini. Dan kemudian teman satunya bilang, wah nanti kalau begitu, kalau kamu ndak ke gereja bisa dijewer sama Bu Evi katanya. Saya cukup kaget, saya berkata, loh memangnya selama ini ndak ke gereja? Dan dia bilang, iya ke gerejanya online Bu, online katanya ya. Nah ini saudaraku sekalian cukup menggelitik hati saya. Dan kemudian saudaraku selama beberapa hari itu kemudian saya berdoa kepada Tuhan ya, karena apa saudaraku, saya rindu jemaat yang saya layani ya, baik di tempat ini atau di mana saja secara online juga ya. Nah karena kan sudah masuk di YouTube ya, saya tidak rindu, saya tidak kepengin jemaat-jemaat itu hanya menonton ya, karena banyakkan orang sekarang ini saudaraku menjadikan ibadah itu sebagai tontonan ya. Apa sih kriteria sebagai tontonan? Coba kalau saudara pernah mengalami ibadah waktu zaman pandemi lewat YouTube atau online. Coba angkat tangannya, siapa? Nah, coba yang angkat tangan tinggi-tinggi dong. Nah, apakah Anda mengikuti ibadah ya secara penuh? Ya disiapkan benar-benar. Kalau ini tadi mesti mandi dong. Ya, berpakaian rapi, betul ya, gosok gigi, ya kan. Tapi kira-kira kalau ketika zaman pandemi itu, apakah seperti itu? Oh malah sama tiduran, ya. Bahkan yang lebih parah kalau sudah males gitu, itu udah ngerti kok, ganti channel, betul apa betul? Cari mungkin gereja lain gitu ya, dan sebagainya. Nah, ibadah itu tuntunan, katakan ibadah itu tuntunan. Ibadah itu tuntunan, bukan tontonan saudaraku. Celakanya orang-orang zaman sekarang menjadikan ibadah sebagai apa? Tontonan. Saya melayani hari ini, Bu Seti tadi dengan teman-teman pemusik dan sebagainya, dengan asyir yang di depan, apapun pelayanan kita hari ini, bukan sebagai tontonan. Supaya Tuhan lihat itu dari sorga, anak-anakku ya melayani bagus, bukan. Siapa yang perlu kita senangkan dalam ibadah ini? Halo, jawab yang mantap, yang jelas. Siapa yang perlu kita senangkan? Siapa yang perlu kita sembah? Siapa yang perlu kita kerjakan semuanya dengan baik? Untuk siapa? Untuk Bu Evi? Untuk Pak Willy? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi satu-satunya orang yang melihat kita, siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa? Tuhan, bukan manusia. Wah keren ya, WL-nya, musiknya, khotbahnya ya bagus. Bukan. Tapi siapa yang harus kita senangkan Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, hari-hari ini saya tidak rindu ya gejala hal yang memprihatinkan ini terjadi dalam hidup orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang saya layani Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita akan belajar tema itu, yaitu meningkatkan ibadah kita. Baik, kita akan lihat contoh hidup Tuhan Yesus lebih dulu ya. Coba dibaca ya Pak Seti ya. Dalam Markus pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 ya. Markus 1 ayat 21 dan 22. Coba kita lihat contoh hidupnya Yesus ketika dia ada di atas muka bumi ya. Karena ini yang harus kita tiru ya, yang harus kita contoh. Markus pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, terima kasih. Perhatikan, ayat ini bilang begini ya. Coba buka Mas di ayat 21 kembali ya, terima kasih. Mereka tiba di satu kota, namanya kota apa Bapak Ibu Saudara? Kapernaum. Nah, setelah hari Sabat mulai ya, jadi pada waktu zaman Tuhan Yesus ya, hari Sabat ibadahnya orang Yahudi itu pada hari Sabat ya. Dan saudaraku dikatakan apa? Yesus apa? Kalimat itu bilang apa? Firman Tuhan? Segera masuk kemana?
ke dalam rumah ibadah. Ada kata segera di sini. Apa artinya segera Bapak Ibu Saudara? Halo? Apa arti kata segera? Secepatnya, terus apa? Tidak berlambat-lambat. Betul ya? Segera. Nah, segera masuk ke dalam rumah ibadat. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak orang hari-hari ini ya, mereka saudaraku sekalian tidak bersegera, tidak semangat, tidak antusias dalam ibadah. Ya, bahkan berlambat-lambat cenderung kan masih puji-pujian. Ya, nanti ajalah, datang telat nggak apa-apa. Ya, bahkan ada yang setelah firman Tuhan tinggalkan ibadah, ya, tinggalkan ruang ibadah dan berkata, oh aku soalnya masih ada keperluan lagi, mesti pergi lagi. Saudaraku sekalian, ini saudaraku, hal ini dari mulai ibadah doa pembuka, kemudian pujian penyembahan, firman Tuhan, kemudian doa berkat, itu bukan dibuat aturan yang buat Pak Willy sendiri. Bukan dibuat oleh manusia sendiri, itu ada tata caranya yang sudah diatur oleh Tuhan dan sekarang hari-hari ini disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Jadi saudaraku, ketika ada di dalam perjanjian lama pun ada yang namanya doa berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pulang tinggalkan kebaktian ya, selesaikan sampai tuntas. Katakan selesaikan sampai tuntas. Karena itu satu paket, katakan satu paket. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudara. Jangan kehilangan berkat yang utuh ya, ketika saudara ada di dalam satu ibadah. Ya. Anda mungkin bisa datang ibadah yang jamnya lebih pagi kalau memang ada keperluan dan lain sebagainya. Karena itu saudaraku, mari kita belajar hidupnya Tuhan Yesus ya. Antusias, semangat, segera, jangan nunda-nunda ya. Kalau perlu siapkan dulu semalam itu apa dulu, bajunya lah, apalah dan sebagainya. Mungkin Anda yang punya anak kecil ya, siapkan dulu mungkin apa yang perlu dibawa ya. Susu mungkin sudah dimasukkan botol dulu tapi belum dikasih air panas dulu maksudnya gitu ya. Dan sebagainya, karena saya juga dulu kan pernah punya anak kecil ya. Walau sekarang sudah dewasa begitu ya. Jadi mesti ada yang namanya pengaturan manajemen waktu. Nah coba kita lihat lagi dalam Lukas ya. Lukas 4 ayat 16, coba sekali lagi ya, kita lihat hidupnya Tuhan Yesus ya. Tadi segera ya, tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda. Coba Lukas 4 ayat 16, baca Pak Seti. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya terima kasih Pak. Di situ firman Tuhan bilang apa? Ia datang ke Nazaret, maksudnya Tuhan Yesus ya, tempat ia dibesarkan dan apa? Ada kata apa di situ? Menurut apa? Kebiasaannya. Terus pada hari Sabat Tuhan Yesus ngapain? Masuk kemana? Rumah ibadah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang namanya karakter kita, habit kita itu dikerjakan terus-menerus berulang-ulang menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan itu bisa jadi kebiasaan yang jelek atau kebiasaan yang baik. Nah, Tuhan Yesus ngajar di sini kebiasaan yang baik ya. Itu saya percaya tidak hari itu. Tapi perlu latihan, katakan perlu latihan. Dilatih terus sampai menjadi kebiasaan, sampai menjadi habit ya. Dia setiap kali ya ada ibadah ya, seturut menurut kebiasaannya dia masuk ke rumah Tuhan. Bayangkan saudaraku, Yesus ini penguasa, pencipta alam, bumi dan sebagainya kan, langit dan sebagainya. Dia merendahkan hatinya. Harusnya kan dia yang disembah, tidak perlu masuk ke rumah ibadah. Tapi sebagai manusia waktu itu Yesus kasih contoh buat kita semua. Contoh teladan yang baik apa? Ketika dia, saudaraku, ada jam-jam ibadah, dia tidak berlambat-lambat, sesuai dengan kebiasaannya, dia lakukan itu ibadah.
Nah harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap seperti Tuhan Yesus itu mestinya menjadi contoh dalam hidup kita. Tetapi saudaraku sekalian, seringkali sudah dikasih contoh pun bahkan hidupnya Yesus kita ini enggak mau kerjakan. Bahkan Rasul Paulus dia kasih peringatan ya. Coba kita akan baca sama-sama ya. Ibrani 10, kalau ini kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama ya firman Tuhan ini ya. Ibrani 10 ayat 25. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan bersama, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kasih nasihat yang cukup tegas. Dia bilang begini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Firman Tuhan bilang begini, seperti apa? Dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi rupanya sejak zaman gereja mula-mula, gereja awal ya, itu bahkan sampai sekarang sepanjang sejarah perjalanan gereja, rupa-rupanya sikap ini loh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah ya. Kemudian apa saudaraku? Tidak memperhatikan pertemuan-pertemuan ibadah. Rupanya itu sudah ada sejak zaman dulu bahkan sampai sekarang. Tetapi Rasul Paulus lewat firman Tuhan dia bilang apa? Marilah kita saling menasehati. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan mundur, jangan ikut-ikutan mengabaikan ibadah, jangan ikut-ikutan tidak ibadah. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Saling menasehati. Nah karena itu gereja punya, saudaraku sekalian ya, gereja punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini saya kerjakan hari ini. Untuk apa? Mengingatkan jemaat-jemaat, orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, menasihati untuk apa? Semakin giat melakukan ibadah, maksudnya apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini saudaraku sekalian, dunia sedang ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan kalau saudara lihat, keadaan perang itu jauh dari kita. Tetapi imbas efeknya itu bisa berdampak ke negara ini. Rupiah sudah menyentuh berapa sekarang? Halo, 16.000 lebih ya. Dulu kan masih 15 ya, kemarin-kemarin masih 15 ribuan. Dan saudaraku dengar baik-baik, kalau sudah mulai, saya kan pernah ajarkan itu ya. Kalau sudah mulai Israel dikutak-kutik, nah ini ya, awas. Karena Yesus bilang, itu kalau sudah mulai muncul tunas, maksudnya Israel itu ya, udah mulai diserang, nah ini harus perhatikan. Tanda kedatangan Tuhan sudah semakin apa? Dekat. Orang ngomong tentang kedatangan Tuhan itu sudah sejak dulu kan, zaman kita kecil juga pendeta ngomongnya seperti itu. Tapi hari demi hari bukan semakin jauh kedatangan Tuhan, semakin apa Bapak Ibu Saudara? Dekat. Dan kalau sudah mulai nanti, ini kan Rusia sudah mulai masuk di situ ya. Sudah mulai Amerika masuk, sudah mulai Korea Utara masuk. Saya kan pernah ajarkan itu kepada jemaat. Hati-hati loh. Nanti China masuk. Karena menurut nubuatan dalam kitab Wahyu saudaraku, siapa tentara pasukan yang bisa membawa orang 200 juta lebih kalau bukan China? Penduduk paling apa saudaraku? Paling padat di seluruh dunia ini. Jadi mari kita berdoa, selain kita berdoa juga perhatikan ibadah kita. Jangan buat main-main ibadah kita, serius. Saya ngomong ini serius saudaraku.
Karena nanti kita akan lihat itu apa sih manfaatnya ya, dan bukan hanya berdampak di hari ini loh. Itu berdampak dalam kekekalan kita. Nah, karena itu mari kita belajar hari ini untuk meningkatkan ibadah kita. Yang pertama kita belajar poin 1 ya. Manfaat ibadah dalam hidup sekarang ini, saat ini. Karena ada manfaatnya. Coba Pak Seti baca 1 Timotius 4 ayat 8, Pak. 1 Timotius 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, terima kasih. Firman Tuhan bilang apa? Latihan badani terbatas apa? Gunanya. Jadi Rasul Paulus sedang membandingkan, karena zaman itu juga mungkin zaman sekarang itu terjadi ya. Yang namanya olahraga itu populer, ngetop saudaraku. Karena itu Rasul Paulus membandingkan ibadah dengan olahraga. Dia berkata latihan badani, olahraga maksudnya terbatas apa? Gunanya. Saya percaya kita mesti olahraga, betul apa betul? Ya, betul? Kita mesti olahraga supaya tubuh kita sehat. Ya, maaf saya pakai contoh ilustrasinya Pak Rudi. Jadi kalau marah kan adik saya sendiri. Ya, nah, Pak Rudi itu dulu kalau saya kasih tahu, ya saya kasih nasihat, Ruth, ayo olahraga Ruth. Ya, Cik, aku sudah olahraga, Cik, keringetan. Lari sana, lari sini, ngurusin ini. Enggak, maksudnya olahraga, ya kamu pakai sepatu olahraga gitu, entah lari atau apa gitu. Ya, enggak nurut saudaraku. Nah sekarang ya, kalau dia terus kemudian omong apa gitu, lah kok ya raket ndek-ben toh. Nyataku ki kok bodoh, lu malah bodoh-bodoh kayak awake dhewe saudara ya. Coba nek dulu ya toh, nurut, kan enggak seperti ini efeknya gitu ya. Tapi kan orang kalau biasanya itu kepentok dulu baru apa saudaraku? Gek sadar. Kan seperti itu ya. Sadar sudah terlambat. Tapi kita percaya sadar tetap walau terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Tuhan bisa bikin bubur jadi nasi kembali, bahkan nasi yang sudah istimewa. Ya, nasi goreng, nasi hainam gitu ya, tetap percaya saudara ya. Jadi saya bilang sama Rudi, wes Ruth biar terlambat enggak apa-apa, kamu tetap olahraga. Dan olahraga saudara. Dan puji Tuhan dia sedang menjalani perawatan hari-hari ini, gulanya bisa stabil, karena kalau gula enggak stabil dokter juga enggak mau ngerawat saudaraku, karena resiko. Nah, latihan badani, olahraga itu meskipun penting, tapi ada batasnya loh. Usia-usia tertentu juga kita enggak bisa loh olahraga tertentu. Betul apa betul? Ya, mau sepak bola, mau futsal, enggak semua orang kan. Ya sudah usia kan. Dan juga tidak jamin orang olahraga enggak sakit. Betul apa betul? Itu Bapak Gembala saudara sempat frustasi enggak mau olahraga berhenti. Nah kemudian ya saya ngomong ketika pergi ke dokter lagi, karena biasa kan seperti itu ya, untuk kontrol lagi ya, saya bilang, Dok, suami saya males olahraga sudah Dok, padahal dulu getol banget untuk olahraga. Dokternya bilang apa? Oh salah, kalau dulu Bapak itu enggak olahraga, mungkin sakitnya itu sudah dulu-dulu. Nah kemudian sekarang semangat lagi dia olahraga, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku, memang olahraga tidak menjamin kita tidak sakit atau bahkan tidak mati. Betul ya? Tetapi saudaraku sekalian, tadi ayat firman Tuhan memang ada manfaatnya, kita tetap olahraga. Tetapi jangan pakai olahraga sebagai alasan untuk tidak beribadah atau olahraga sebagai alasan untuk mengabaikan, menomorsyiakan yang namanya ibadah. Minggu sepedaan bisa. Kenapa ibadah enggak bisa? Minggu kerja bisa enggak? Walau sakit bisa enggak? Kenapa enggak mau ibadah?
Mungkin sibuk, minggu kerja masuk shiftnya dan sebagainya. Bisa enggak itu diatur semuanya? Sangat bisa. Kuncinya adalah mau atau tidak. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Mau atau tidak. Karena itu saudaraku sekalian, ada banyak orang itu pakai alasan. Lagi sibuk Bu Evi, enggak bisa ibadah. Sibuk dagang, ya toh. Sibuk lagi nih bikin makanan, lagi laris-laris ya Bu. Ya, eman-eman Bu ditinggal untuk ibadah. Jujur saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, 1 minggu kita punya berapa waktu, berapa jam? 1 hari berapa jam? 24. 1 minggu kalikan 7 berapa jam? 160 sekian jam ya, 1 minggu. Ibadah 1 minggu berapa kali? Berapa kali? Halo, rata-rata deh, berapa kali? Sekali. Berapa jam? Dikurangi yang tadi 160 sekian, banyakan mana? Halo, jujur loh ini, banyakan mana? Buat diri sendiri apa buat Tuhan? Nah, coba ya bayangin, kalau Tuhan itu ya pakai hukum sibuk ini sama kita, celaka loh kita. Kan di seluruh dunia ini ada mungkin sekian miliar orang Kristen kan? Dan tentunya sekian orang Kristen itu kan tentu berdoa minta sama Tuhan. Betul apa betul? Anda di sini pasti ada doa permohonan kan semua di sini? Betul? Apa ndak wis aku mau dikasih ya ndak apa-apa, ndak dikasih ya udah gitu. Kan ada setiap kali ya doa minta sama Tuhan. Bayangin ya kalau Tuhan 1 miliar saja dari seluruh manusia itu yang minta pertolongan doa sama Tuhan. Tuhan tuh sibuk enggak? Halo, saya aja yang baru melayani sekian ratus orang aja masih kalau ada ada ini mau konseling, ada ini mau ketemu suka saya cancel, saya atur gitu loh ya, supaya semuanya bisa jalan dengan baik. Nah apalagi Tuhan lebih sibuk kan, dia 1 miliar orang lah katakan. Coba kalau dia ngomong terus begini, wes nah aku lagi sibuk ya. Sibuk memperhatikan orang, sibuk jawab doa orang. Karena Tuhan sibuk, saudaraku, maka akibatnya jantung kita atau paru-paru kita bisa mogok. Celaka enggak kira-kira? Halo, kayak sibuk kok Tuhan, wes lupa itu malaikat gerakkan jantung kita sama paru-paru enggak berdenyut gitu loh. 5 menit aja game over kita. Jadi mari dalam hidup ini saudaraku, Efesus 5, 15, 16. Coba bisa ditayangkan, Pak Seti baca itu ya Pak. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Nih ya, pesan firman Tuhan nih. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, makasih. Firman Tuhan bilang apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kapan Yesus datang kembali kita tidak tahu, itu urusan Tuhan. Tapi kita harus siapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Salah satunya dengan setia ibadah. Amin Bapak Ibu Saudara. Pergunakan waktu-waktu ini. Ini zaman penyesatan demikian luar biasa. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya sampaikan, Indonesia sudah masuk itu. Ya, Kristen progresif ini yang diserang ini orang-orang Kristen sendiri loh. Sampai mereka mempertanyakan, ya kan? Karena saking tadi, karena sekarang itu kesalahan bisa menjadi kebenaran kalau terus menerus didengung-dengungkan. Ya. Dan juga saudaraku sudah mulai masuk itu. Kemarin saudaraku saya cukup terkejut karena enggak tahu kenapa saya bisa menemukan channel ini. Ya. Ada orang yang berkata ya, dia sedang menghubungi pendeta yang sekarang sedang bermasalah. Tahu ya Bapak Ibu Saudara ya. GBI ini cukup cukup tercoreng juga ya. Karena ini pendeta salah satu anggota GBI duduk di dalam kepengurusan pusat lagi gitu ya, ngomong kayak gitu ya. Dan di channel itu orang itu sedang menghubungi pendeta itu enggak bisa
Ya, karena disinyalir ya anak buahnya itu ikut yang namanya gereja, ya saya mencatat ya, gereja yang namanya Shincheonji. Nah, dan kemarin pengurus pusat ya itu mengirimkan satu kajian tentang pengajaran ini. Dan itu sudah masuk di Indonesia, di Palangkaraya, kemudian di Jogja, ya Jakarta sudah, terus kemudian Batam dan kota-kota yang lain, ya, mustahil juga mungkin sudah ada di Solo. Biasanya ini ya mereka pakai pendalaman Alkitab gratis, ya, yang luar kota bisa lewat online. Tapi nanti lama-lama akan ditarik bayaran. Dan saudaraku, ciri dari pengajaran ini adalah saya mencatat mereka tidak mengakui atau tidak percaya akan Allah Tritunggal. Mereka juga tidak percaya akan yang namanya Roh Kudus. Dan mereka menganggap pemimpin mereka namanya Lee Man-hee itu sebagai reinkarnasi daripada Rasul Yohanes. Ya, jadi dikultuskan. Diapain Bapak Ibu Saudara? Dikultuskan. Hati-hati ya. Orang kalau sudah mengkultuskan, mengidolakan orang manusia, itu sudah bukan ajaran yang benar. Sekali lagi saya ulang ya. Orang kalau sudah mengkultuskan, mengidolakan manusia bukan Yesus yang ditinggikan, itu sudah pengajaran apa Bapak Ibu Saudara? Sesat. Karena itu saudaraku sekalian, jangan kultuskan atau idolakan orang. Yang harus ditinggikan siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Termasuk saya jangan. Karena orang seringkali seperti itu diidolakan, malah cepat mati loh saudara. Ya, diambil sama Tuhan. Saudara pengen saya cepat mati? Enggak kan? Umur panjang, betul amin? Jangan idolakan saya. Yang harus diidolakan siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, hati-hati loh, hari-hari ini pengajaran sesat itu kalau kita tidak tekun ibadahnya, tidak setia ibadah, kita ini tidak bisa tumbuh rohaninya Bapak Ibu Saudara. Kita juga tidak bisa akan mengerti kebenaran firman yang sesungguhnya dalam hidup ini karena di rumah ibadah saudara diajar. Saudara diperlengkapi saudaraku. Saudara kemudian saudaraku di rumah nanti keluar dari sini praktek. Kan sering saya ngomong begitu ya. Di sini dilengkapi, diajar, di rumah apa Bapak Ibu Saudara? Praktek. Jadi Anda semakin menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang kuat. Karena itu mari belajar, apapun alasannya Rasul Paulus menolak. Karena itu tadi dia berkata dalam Ibrani 10 ya, ayat yang ke-25 ya. Jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang undur, yang kemudian males-malesan ibadah, ndak rajin ibadah, tapi mesti semakin hari semakin giat melakukannya. Karena ada manfaatnya untuk hidup yang sekarang ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu, mesti tahu manfaatnya ndak? Halo? Pokoknya surah usah ngerti manfaatnya, yang penting ya jalan aja. Mau pergi kemana? Ndak ngerti. Pokoknya jalan aja, mutar-muter saudaraku. Lama-lama bosen ndak? Habis-habisin uang lagi ya, bensin kan saudara ya. Ndak ada tujuan. Segala sesuatu harus ada apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya, ada manfaatnya. Kalau ndak bermanfaat mau nggak? Kerja ndak ada manfaatnya, ndak dapat gaji, mau? Ya, Anda lakukan sesuatu ndak dapat manfaat, mau? Halo, semua harus ada manfaatnya. Apa manfaatnya dari ibadah? Karena tadi firman Tuhan bilang dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ibadah itu berguna untuk, coba Mas dibuka lagi ya. Ibadah itu berguna mengandung janji baik untuk hidup ini. Ini yang dibahas dulu, yang pertama hidup ini dulu. Apa Bu Evi untuk hidup ini tuh yang sekarang aku masih hidup tuh apa manfaatnya? Yuk buka Pak Seti, baca ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 Pak Seti. Ada 3 manfaat yang saya bisa ambil dari Yesaya 40 ini. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu,
dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, terima kasih Pak. Di sini kita mendapatkan 3 manfaat dari ibadah yang sekarang ini. Kita masih hidup dalam dunia. Yang pertama adalah ibadah itu memberikan kita kekuatan apa Bapak Ibu Saudara? Kekuatan yang baru. Tadi ya ayat 31 ya dari Yesaya 40 ya di bagian A tadi dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Nah, ini kekuatan iman. Katakan kekuatan iman. Kekuatan iman. Dalam hidup ini siapapun kita, mau usia muda, mau usia tua, ya, mau anak kecil, ya, mau siapapun, ya, pasti menghadapi yang namanya masalah. Ya, tidak ada orang pun ya yang tidak menghadapi masalah. Mungkin susunya terlambat, itu kan anak-anak kecil, ya. Mungkin saudaraku sekalian dia punya keinginan belum terpenuhi dan sebagainya. Itu anak kecil aja juga punya masalah loh. Jadi semua orang punya yang namanya masalah. Ketika semua berjalan dengan baik, ya, ekonomi bagus, badannya sehat, apalagi kerjaan lancar, semua baik, istri baik, suami baik, terus anak-anak semua baik, rasanya ibadah sama ndak ibadah sama aja. Kok diem semua? Ibadah orang, ibadah yo podo ae. Iya. Tapi nek ada masalah. Tadi kan saya katakan, namanya manusia bisa punya apa Bapak Ibu Saudara? Masalah. Jadi anak-anak muda di sini juga dengar baik-baik, jangan kemudian itu kan nanti untuk orang tua. Sukanya anak-anak muda itu ibadah yang rajin, setia melayani. Nanti dulu, nanti masih punya kesenangan ini, kesenangan ini, kesenangan ini, belum puas. Nanti nek sungguh-sungguh sama Tuhan itu nek wis tua, nek wis umur, amin. Puji Tuhan dah amin. Ingat loh tadi lagunya Bu Seti tadi, yang nyanyikan siapa tuh yang lagi viral minggu-minggu kemarin kalau enggak salah, siapa? Melita Sidabutar. Mati umur berapa? 87 tahun. 100 tahun, matinya umur berapa? 23. Yang lebih muda dari Melita ada yang bisa mati? Jadi umur bukan jaminan. Ayo bilang 2-3, umur enggak jaminan, enggak bisa mati loh. Mumpung masih muda, katakan mumpung masih muda. Ayo semangat. Melayani Tuhan, cari Tuhan. Betul ya Pak Seti? Kan dulu Pak Seti suka saksi ya. Wah aku dulu mudanya begini Bu, ini Bu. Betul ya? Nah kalau sudah mulai tambah, kayak Bimo punya anak, anaknya mulai gede. Kayaknya gimana Bim? Ya lebih sibuk ya Bim? Harus nanggung ini, harus ini. Begitu kan sudah punya istri, kan gak bisa cuek toh. Bisa nanti digantung sama Rindang, enggak dikasih makan puasa itu Bimo. Kalau dulu masih muda kan fine-fine aja ya Bim. Mau jam 11 malam ke sini, mau tiap hari, enggak masalah. Jadi perhatikan dengar baik-baik, mumpung dong duwe pacar. Ya kan? Betul Bim? Mumpung belum nikah, mumpung belum punya anak. Ayo dibangun dulu. Ya bangun rumah itu kan perlu fondasi, betul? Nah dibangun dulu itu, karena Ayub berkata itu kekuatan loh. Bahkan tadi Yesaya berkata ketika kita itu membangun hubungan kita terus setia juga dalam ibadah itu punya kekuatan baru. Karena dalam hidup ini kita bisa loyo, kita bisa ndak semangat, kita bisa lelah. Saya aja yang seperti ini bisa capek kok, bisa jenuh. Betul apa betul? Manusia kan? Kayaknya kok flat aja hidup. Tapi harus dibangun, katakan dibangun. Diolah lagi. Salah satunya saudaraku ya melalui ibadah tadi. Meskipun mungkin ada banyak faktor.
ya, yang bisa juga menambah itu. Tapi salah satu hubungan lagi nih, aku enggak mau berhenti kok. Nanti ketika aku ngeflat gitu tiba-tiba Tuhan panggil saya, waduh, rumahku di sana hilang, mahkotaku bablas. Jadi aku harus semangat lagi. Jadi mari kita perhatikan dalam hidup ini, ketika kita membangun kesetiaan dalam ibadah, itu muncul yang namanya kekuatan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Dan itu kekuatan yang baru itu sangat-sangat kita butuhkan hari-hari ini. Ya. Kapan hari saya mengantar anak saya kontrol ke rumah sakit Panti Waluyo. Dan kemudian saudaraku, saya percaya itu dituntun Tuhan, karena saya percaya tidak ada satu kejadian pun yang tidak Tuhan punya rencana di situ. Nah, saya ketemu sama Anissa sama Mas Adit. Ya, Anissa waktu itu lagi kontrol kandungannya. Dan kemudian Mas Adit cerita, Tante, saya itu punya keponakan ya Mas itu lagi sekarang ada di ICU ya. Dia masih muda, umurnya berapa ya? 20-an ya. Baru saja lulus, baru aja kerja loh, belum lama di Jakarta. Kemudian sakit, saudara. Sakit tambah lama, tambah parah ya. Karena berjauhan, keluarganya ada di Solo, jadi ditarik pulang ini anak. Dan langsung saudaraku sekalian masuk ke mana? Semingguan ada gitu ya di rumah sakit dan mau dipindah ke Muwardi. Saya masuk saudaraku, anak dia bilang, mau enggak Tante doain? Ya mau aja ya. Jadi saya langsung ke sana, saya tinggal anak saya. Itu saya masuk sudah enggak sadar. Ini dipasang pasang alat semua. Saya pegang ini kepalanya, panas tinggi luar biasa. Dan kemudian setelah itu saya keluar dari ruang ICU itu, saya dikenalin sama Mas Adit, ini loh orang tuanya. Ayahnya, ibunya, sama kakaknya, betul ya? Itu ibunya sudah lemes Bapak Ibu Saudara. Wah sudah tiduran gitu adanya cuma nangis. Bapaknya juga enggak bisa apa-apa, cuma pegangin ibunya aja. Kakaknya juga di situ pegangin kakinya ibunya. Setelah saya selesai ya, ketemu dan berdoa, saya sama Mas Adit kan turun lagi balik. Ya, ke ruangan tempat Mbak Anissa kontrol, ke tempat anak saya kontrol juga. Dan saya dalam perjalanan itu bilang sama Mas Adit, Mas, ini loh yang dibutuhkan. Kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul ya Mas? Saat-saat seperti ini. Bangun hubungan sama Tuhan itu loh. Lewat ibadah, lewat cinta, pelayanan, lewat apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ini loh, saat ini loh, seperti ini yang kita butuhkan. Karena siapapun bisa ngalami, betul apa betul? Kan enggak ada orang yang bebas jalan tol kan, enggak punya masalah, ya kan? Pasti akan ngalami, hanya masalahnya mungkin beda. Pergumulannya beda, tapi semua akan punya masalah. Justru ketika kita itu sudah membangun akar yang kuat, katakan akar yang kuat. Kalau pohon tuh ya, dibangun akarnya. Akar tuh kelihatan enggak saudaraku? Enggak kelihatan, di dalam akar itu. Saudara ibadah sekian lama membangun pelayanan, baca firman, doa, itu enggak kelihatan saudaraku. Tapi saat ada gempuran, saat ada angin taufan, saat ada tantangan pergumulan badai yang besar, nah itu loh, pohon itu bisa tetap tegak berdiri. Perahu itu ndak oleng, ndak karam, ndak tenggelam. Karena apa saudaraku? Akarnya itu loh, dalamnya kuat. Dalamnya apa tadi? Kekuatan iman. Yang kedua saudaraku, ibadah itu bermanfaat karena tidak saja ada kekuatan yang baru, tapi juga kekuatan untuk kita naik ke atas. Tadi firman Tuhan dalam Yesaya 40 tadi ya, ayat 31 ya. Mereka seumpama raja wali yang apa? Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi saudaraku sekalian, di dalam dunia ini saudaraku, ada dua jalan yang harus dilalui manusia dan dipilih. Jalan yang pertama itu adalah jalan yang menurun.
Tetapi jalan yang menurun ini manusia suka nggak tahu karena apa? Ini dikemas ya, ini dipercantik dengan sesuatu yang wow gitu loh kelihatannya. Karena itu Alkitab berkata ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju mana Bapak Ibu Saudara? Maut. Tapi ada jalan yang naik ke atas. Kelihatannya itu jalannya itu susah. Berkelok-kelok, sempit. Ya, ribet. Tapi justru di jalan-jalan itu jalannya Tuhan. Kalau kita mau mengikutinya, setia saudaraku dengan Tuhan. Tapi sukanya manusia yang enak, yang nyaman, apa yang ribet? Jujur yang mana? Yang nyaman, gampang aja, yang kelihatan mulus. Belum tentu loh tol itu bisa ndak macet. Malah tol itu bisa macet. Yang ndak macet jalan biasa. Ada ndak kemarin yang ngalami seperti itu? Masa-masa lebaran kan, dipikir lewat tol enak gitu ya, lancar jaya. Malah macet yang lewat jalan tol. Tapi ketika kita terus setia membangun tadi akar yang kokoh, fondasi yang kuat, salah satunya lewat ibadah itu, kita punya kekuatan naik ke atas. Karena godaan itu banyak. Betul apa betul? Godaan itu banyak untuk saudara ndak setia, sangat banyak. Ngapain toh ibadah? Seminggu sekali justru kita ini bisa seneng kemana gitu loh. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan lupa prioritas kemana dulu? Ke Tuhan dulu, cari Tuhan. Mau di kota apa enggak masalah ketika saudara liburan. Tapi cari siapa? Cari Tuhan. Kalau jauh dari keramaian gitu, ya bersekutu dulu. Dengan anak, dengan istri, kan bisa kan mungkin sewa villa atau apa ya. Ya sembahyang dulu, baca firman dulu sama-sama, saling mendoakan. Ya ibadah dulu di situ. Karena itu akan membuat kita naik kemana Bapak Ibu Saudara? Naik ke atas. Ketika ada godaan, ketika ada tantangan, ketika ada daya tarik dunia ya, yang berusaha nyedot kita ini loh, menggeret kita turun ini loh, ya untuk jauh dari Tuhan ini loh, kita bisa naik terbang. Biasanya itu saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, job-job, tamu, terus apa lagi ya, wedding, acara resepsi. Banyakan di acara harinya apa? Nah, Sabtu Minggu, betul ya? Godaan enggak itu? Halo, sangat. Geret berusaha kan, apalagi tamu ini temen deket. Kalau enggak ditemenin Bu Evi gimana? Ya kalau tamunya orang Kristen ajak sekalian dulu ke gereja. Karena begini loh saudaraku, kalau saudara tidak ibadah, itu membuat kesaksian hidup saudara jadi lemah. Saya ulang ya, kalau kita tidak ibadah, di mata tamu kita itu membuat kesaksian hidup kita jadi lemah. Kenapa? Wah enek aku, jadi ibadah. Dan dia kalau ada sesuatu dengan kita, dia bisa mengajak kongsi yang nyerempet-nyerempet dengan bahaya. Karena tahu iman kita tidak kuat. Tapi ketika kita kuat, kita ayo saya tinggal dulu sebentar ya. Kalau dia memang bukan seiman dengan kita, saya mau ibadah sebentar. Halo, job-job, bisa enggak kira-kira ini diatur, ini dulu ya, nanti tak tinggal dulu sebentar. Ya, kan enggak mungkin toh mau ada acara wedding jam 6 pagi, jam 7 pagi ya kan. Nah, diatur, katakan diatur. Semua itu hanya butuh diatur kok. Semakin kita kuat, diseret enggak bisa. Tuhan ngerti. Tuhan ngerti enggak Bapak Ibu Saudara? Itu pengorbanan kita loh. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Ada seorang saudaraku, saya lupa namanya tapi pernah saya kasih ke saudara kesaksian. Kalau enggak salah namanya siapa ya, belakangnya Kathy atau siapa, tapi cowok saudaraku, agak gemuk badannya, orang luar negeri. Itu dia setiap hari Minggu
Dia punya usaha sekian ratus outlet gitu ya. Nah saudaraku, dia ini kalau hari Minggu dia selalu tutup. Orang sering bilang, bodoh kamu, kenapa Minggu kok tutup? Tapi dia berkata, aku mau cari Tuhan. Ya, karyawan-karyawanku juga supaya cari Tuhan. Dan saudaraku dengar baik-baik, itu omsetnya bukan semakin turun, tapi justru semakin luar biasa. Mungkin secara manusia dipikir bodoh, tapi firman Tuhan bilang, apa yang bodoh bagi dunia, apa saudaraku? Itu luar biasa di mata Tuhan. Korintus itu loh. Apa yang katakan orang, oh pinter, tapi dia yang dibikin sama Tuhan, orang dunia bilang, kalau kamu tidak lakukan ini, kamu bukan orang pinter. Tapi justru kalau kita setia kepada Tuhan, Dia akan jadikan orang yang tidak bisa berpengertian, tidak punya pengetahuan sekalipun, bisa menjadi orang yang melebihi orang-orang berhikmat dalam dunia ini. Ayo belajar, ada kekuatan ke dalam, ada kekuatan ke atas. Yang ketiga, ada manfaat yang ketiga, yaitu ibadah membuat kita untuk maju kemana? Ke depan. Tadi itu loh di ayat berapa tadi? Yesaya 40 ayat 31 ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Tidak jadi lelah. Tekanan, masalah, tantangan dalam hidup kita ini bisa membuat kita lemah, tidak berdaya saudaraku. Membuat kita down, membuat kita mungkin mengunci diri di kamar, bahkan mungkin kita berubah jadi pikirannya jadi gila, bisa kan? Karena tadi kekuatan tantangan yang besar. Tetapi dengan kita membangun akar ibadah yang kuat, membangun fondasi ibadah yang kuat, membuat kita menghadapi tantangan itu bukan mundur, tetapi justru maju. Katakan maju, maju. Bukan membuat down, tapi tantangan kita hadapi dengan kita maju dengan Tuhan. Ya, coba buka Mas, itu adalah kegagalan, beberapa kegagalan yang dialami oleh Abraham Lincoln, presiden ke-16 daripada Amerika Serikat ya. Yang pertama tahun 1831 ya, Abraham Lincoln ini menghadapi yang namanya kebangkrutan dalam usahanya, dalam pekerjaan. Tapi saya mencatat ya, mulai dari 1816 ya, ketika dia usia 7 tahun, maka Abraham Lincoln ini sempat mengalami diusir dari rumahnya dan dia harus kerja. Jadi kerja usia 7 tahun. Kemudian tahun 1817 mamanya meninggal dunia. Dan saudaraku tahun 1832 dia kalah dalam pemilihan lokal, maksudnya kalau sekarang mungkin apa ya, DPRD gitu ya. Dan kemudian tahun 1833 kembali dia mengalami kebangkrutan. Sampai dia harus bayar utang, saya mencatat itu selama 17 tahun. Wow, utangnya segede apa ya waktu itu? 17 tahun kerja dia untuk nyaur utang loh. Tapi yang luar biasa, terus next ya. Tahun 35 ya, istrinya meninggal dunia. Bahkan dia punya anak, beberapa anak. 4 orang anak laki-lakinya itu tidak ada yang umurnya 18 tahun ke atas. Hanya 1 orang aja anak laki-lakinya yang sempat berusia 18 tahun ke atas. Jadi banyakan mati muda. Kemudian ya tahun 1836 dia menderita tekanan mental sedemikian rupa. 6 bulan dia terbaring di rumah sakit, di rumahnya dia ya, dia sempat mau opnam ya dan sebagainya, tapi tidak jadi ya. Mungkin karena tidak punya uang tadi kan, masih proses bayar utang gitu ya. Stres mental yang luar biasa ini orang. Tapi yang luar biasa perhatikan 1840 ngalami lagi kegagalan lagi. Terus next ya 1842 menderita kekalahan lagi untuk masuk ikut pemilihan, hanya dapat 100 suara ya. Kemudian 1848 kalah lagi, tapi 1855 ya dia juga gagal. Next terus 1856 kalah ya pemilihan, kalah lagi. 1860 jadi apa Bapak Ibu Saudara? Jadi apa? Jadi Presiden Amerika Serikat. Lucunya dia bilang begini,
Dalam pidato, salah satu pidatonya, kalimatnya dia bilang begini, ya ternyata memang sekarang baru sadar bahwa saya itu ditakdirkan sebagai presiden katanya. Ya. Tapi saudara perhatikan perjalanannya. Banyak gagalnya atau banyak suksesnya ini orang. Tapi dia nyerah, ikut pemilihan lagi, kerja lagi, ulet lagi, giat lagi. Akhirnya dia jadi presiden. Yang saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya kekuatan dalam ibadah, membuat kita maju. Katakan membuat kita maju. Enggak nyerah. Semangat. Coba tengok kanan kiri, apalagi duduk sama istri. Ya single, ayo semangat, jangan nyerah. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satunya tingkatkan ibadah. Yang kedua, manfaat untuk yang akan datang. Kan tadi yang di sini kan 1 Timotius 4 ayat 8. Sekarang perhatikan apa sih manfaat untuk yang akan datang. Ya, manfaat yang untuk yang akan datang, ibadah itu berguna. Ya coba Mas bisa ditayangkan kembali ya. Dalam segala hal mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup di masa yang akan datang itu hidup di balik kematian. Hidup di balik apa? Kematian. Itu sifatnya kekal, katakan sifatnya kekal. Mau surga neraka kekal itu ditentukan ibadah kita. Saudara mau masuk neraka kekal atau mau masuk surga kekal ditentukan ibadah kita. Ketika kita, jangan dipandang loh, roh kita ini bisa mati loh, rohmu itu enggak bisa mati. Dalam hidup kita kan ada 3 unsur ya. Apa Bapak Ibu Saudara? Tubuh, roh, jiwa dan tubuh. Ini enggak bisa mati roh kita. Sifatnya apa Bapak Ibu Saudara? Kekal. Jangan sampai Anda kekal di neraka, tapi kekalah engkau di surga. Karena banyak orang juga menyaksikan kan ada yang namanya kehidupan di balik apa Bapak Ibu Saudara? Kematian. Tuhan Yesus pun dalam Injil Lukas 16 kan mengatakan toh ada kehidupan di balik kematian. Karena itu setialah beribadah. Coba bilang kiri kananmu, setialah beribadah. Kalau sudah setia, ayo tingkatkan lagi ibadah. Amin. Yang muda-muda juga ya. Karena apa? Masa muda justru kita harus lebih cari Tuhan ya. Karena pengkhotbah ya berkata apa? Coba pengkhotbah 12 Mas ayat 1, ayat terakhir ya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa apa? Tua. Pada masa apa? Muda. Ya, untung saudara yang masih muda sudah kenal Tuhan loh. Puji Tuhan. Ya. Tapi yang tua juga jangan loyo, harus semangat. Semangat muda. Amin. Ya, yuk kesimpulannya baca, pemain musik bisa maju ke depan ya. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ibadah itu sama sekali tidak sia-sia. Kenapa? Lebih setia lagi beribadah sebab kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah diambang pintu. Teruslah beribadah sampai apa? Kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan biarlah hari ini membuat kami semakin giat untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan saatnya Engkau datang kali kedua dalam hidup kami. Tetapi kami mempersiapkan hidup kami untuk berjumpa dengan Engkau. Bahkan di saat kami masih hidup di muka bumi ini pun, itu ibadah bukanlah sia-sia. Karena ada berkat ketika kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga akan memberkati roti kami, Tuhan akan memberkati air minum kami, bahkan Tuhan juga akan menjauhkan segala penyakit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari kita bangkit, berdiri perlahan-lahan masih dalam suasana doa. Kita minta ampun sama Tuhan kalau hari-hari ini kita mulai mungkin mengabaikan ibadah. Mungkin kita tidak antusias beribadah. Mungkin kita dalam ibadah suka jenuh. Bahkan saat jam-jam ibadah kita suka lihat jam, kapan ya ibadahnya selesai. Tapi sekarang kita mau bertobat setelah kita mengerti bahwa ibadah itu sangat berguna dalam hidup kita. Bukan hanya hidup saat sekarang ketika kita masih hidup, tapi juga saat kita ada di dalam kekekalan. Mari kita tetapkan diri kita.
Kita buat komitmen yang baru dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau terus setia sampai akhir hidupku. Dan aku mau melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan kerjakan atas hidup kami. Sehingga hidup kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya tutup mata saudaraku dan bikin komitmen yang baru dengan Tuhan. Kalau engkau sudah rajin ibadah, puji Tuhan. Jangan lemah ya, terus beribadah. Setia ya, terus melayani Tuhan. Tidaklah sia-sia apa yang sudah engkau kerjakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan bersama, satu hal yang kurindu adalah berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita hari ini menikmati kemurahan Tuhan. Kita hari ini menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Istri-istri baik, suami baik, anak-anak bertumbuh dengan baik, pekerjaan lancar, semua diberkati Tuhan. Tapi dalam kehidupan itu pastinya ada naik dan turun. Ketika dalam kondisi kita dalam tidak ada harapan sama sekali, disitulah pentingnya Tuhan. Disitulah kita lari kepada siapa kalau tidak lari kepada Tuhan. Mari kita hari ini bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu yang tiada pernah henti-hentinya bagi kami. Diberkati ladang kami, diberkati usaha kami, diberkati kesehatan kami, diberkati segala upaya usaha yang dilakukan oleh keluarga kami untuk meningkatkan kehidupan kami Tuhan. Diberkati setiap usaha-usaha kami Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami tidak mau menyanyiakan segala kesempatan kami untuk terus beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, sekali lagi katakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami.
Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk di Tuhan. Kita akan berdoa bagi persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sukacita Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas kami semua. Diberkati pergumulan doa dari setiap umat Tuhan. Tuhan memberikan anugerah dan kekuatan setiap hari ini juga kami percaya sesuai dengan iman keyakinan kami ada pertolongan Tuhan, ada mujizat daripadamu Tuhan. Terjadi sesuai iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk kami semua berdoa untuk minyak ini Tuhan yang kami pakai untuk berdoa, untuk mengusir setan, untuk mengadakan tanda-tanda mujizat yang heran. Kami percaya bukan pada minyaknya, tetapi pada nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kami praktekkan iman. Kami olesi minyak dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita belajar satu lagu-lagu lama ya. Puji Tuhan. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Mari kita berdiri. Ayo katakan Masa muda sungguh senang, masa mudaku, masa yang terindah, jiwa penuh sukacita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar. Anak-anak muda tambah lagi suara. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Semua katakan la 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 la. Sekali lagi katakan la 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 la. Ya, semua kita naikkan lagu pujian ini. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan suka, sukacita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu.
masa mudaku, Masa mudaku, masa yang terindah, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. masa Tuhan memanggilku. Ayo kaum muda saja naikkan pujian, masa mudaku, Masa mudaku, masa yang ku kenang, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Ayo sekarang kaum muda saja, Mas. Kaum muda, Mas saya, Sungguh senang jiwa penuh dengan sukacita. dengan Lagu ini mungkin Anda belum lahir ya, tapi kita akan puja. dengan api yang tak Pada selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa mudaku, masa yang terindah, masa yang terindah, kau dibentuk oleh Tuhan. masa Tuhan memanggilku, Masa mudaku, masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. ayo kita dengan semangat katakan. La 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 la. Kami meninggalkan masa muda, masuk ke masa tua, masa yang penuh dengan perjuangan kehidupan. Tapi kami mau percaya kepadamu sampai detik ini Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Masa muda, masa kami berjuang, kami masa menata kehidupan untuk kami lebih lagi ke depan. Tuhan berkati anak muda di tempat ini Tuhan. Ketika mereka masa muda, mereka gunakan sebaik mungkin. Dan mereka ketika masa tua, mereka memperoleh hasil yang terbaik dari semua banyak orang. Karena mereka adalah kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Pakailah hidup mereka, pakailah ibadah mereka. Pakailah hidup yang diserahkan kepadamu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Inilah anak-anak-Mu yang semua menyerahkan ketika kami masa tua, ketika kami masa muda, semuanya harus diserahkan kepadamu Tuhan, untuk kami memperoleh hidup dalam anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Ini saatnya engkau pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kelimpahan, serta terhindar dari segala mara bahaya, kecelakaan. Ada tangan Tuhan yang menopang engkau. Ada tangan Tuhan yang menyertai engkau. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan anugerah Tuhan. Pulanglah dengan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.